Kalau kata Pak Jiwanya, al-haqqu bila nidom, yahlibul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan. Artinya apa? Ya, kalau korupsinya misalkan terintegrasi ya, maka ke depan juga harus upayakan terintegrasi untuk memberantasnya gitu. Sangat menarik diskusi pada siang hari ini dalam konteks apa yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bicara tentang kegagalan. Namun saya dalam hal ini tidak mengatakan gagal, namun ya, hambatan bangsa ini untuk mencapai sukses. Hambatan yang pertama tentu saat ini masih maraknya praktek korupsi. Kita semua mungkin paham dari beberapa pemimpin sebelumnya, namun ketika mereka punya program untuk ya, memberantas korupsi, namun kenyataannya tetap masih ada saja gitu, korupsi. Bahkan ya saat ini kita lihat justru hanya agak-agak semarak ya. Korupsi itu juga menjadi penghambat pembangunan bangsa ini. Oleh karenanya ke depan tentu harus menjadi PR bagaimana untuk ya, menekan atau bahkan memberantas korupsi ini karena sangat mengganggu ya, pembangunan bangsa ini. Di sisi lain rakyat miskin masih banyak, di sisi lain mereka malah mengambil uang rakyat. Itu tugas Pak Dewan ya nanti ke depan ya untuk gitu ya. Oh gitu ya. Iya. Ya. Jadi ke depan ya silakanlah kita ciptakan tata kelola ya bagaimana. Karena apa? Karena kebenaran yang tidak diorganisir akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Kalau kata Pak Jiwanya, al-haqqu bila nidom, yahlibul batil bin nidom. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebatilan. Artinya apa? Ya, yang benar-benar ini ya harus terorganisir kan supaya menangkan. Jangan sampai yang batil dia yang menang kan karena dia terorganisir. Makanya ke depan kita harus menciptakan tata kelola yang baik. Jadi tadi ya pertama hambatan adalah masih maraknya praktek korupsi. Kedua hambatan juga masih saat ini masih banyak terjadi konflik internal. Dalam agama saja, tadi saya katakan saya juga di MUI ya, banyak paham-paham Islam saja yang berbeda itu menjadi konflik ya. Jadi urusan. Bangsa lain mungkin sudah pikirannya sampai mikir bulan dan sebagainya, kita masih ngurusin berantem ya, kunut, enggak dan sebagainya gitu. Yang lain sudah mikirnya udah ke bulan, kita masih mikirin. Iya. Itu kan, itu hambatan juga. Apalagi dengan ya kelompok lainnya. Kita bicara, kita sih Islam saja kan banyak yang masih belum sepaham ya, masih terus direbutkan masalah bid'ah dan sebagainya. Maka ke depan kita berusaha untuk bagaimana untuk tadi untuk ya menciptakan ya agar saling menghargai itu kita tegakkan ya. Berbeda pendapat wajar lah. Pendapatan itu yang betul. Kemudian juga berikutnya adalah yang jadi hambatan itu adalah masih ada kesenjangan sosial. Di Indonesia ini ya, kalau bicara ekonomi ya, hanya dikuasai beberapa orang saja ekonomi Indonesia ini. Sama kan? Ya artinya ini hambatan juga hambatan. Sehingga apa? Sehingga akan menimbulkan konflik di daerah kan, kayak di Mesuji dan sebagainya itu juga konflik yang tidak menemui jalan temunya ya, masih tetap bermasalah. Kita tadi pengaruh dari tadi kesenjangan tadi. Makanya ke depan ya, bagaimana para wakil-wakil kita yang di DPR RI yang sebagai pembuat undang-undang itu
menciptakan tadi tata kelola tadi. Diatur seperti apa sehingga ya akan lebih baik lagi ke depan itu. Jadi supaya kesenjangan sosial tadi ya bisa ditekan lagi, gitu. Jangan sampai malah nanti meningkat. Kemudian juga saat ini bangsa kita akui masih kalah dalam hal beradaptasi dengan perkembangan digital ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain ya. Kita masih batas konsumen. Jadi masih kalah. Kita masih sebatas tadi konsumen ya. Yang bukan jadi pemain kan, tapi kita konsumen. Makanya ke depan bagaimana ya kurikulum pendidikan juga harus kita perbaiki ya. Itu hambatan-hambatan tadi ya. Nah, sekarang saya bicara tentang bagaimana upaya-upaya kita ke depan dalam rangka untuk mencapai tadi Indonesia Lampung Emas ya 2045 tadi. Mudah-mudahan kita masih hidup ya. 2045 kita masih hidup dengan ada beberapa upaya yang perlu kita rencanakan. Yang perlu kita perbuat. Yang pertama adalah mengenai pendidikan dan kesehatan. Tadi kita sepakat bahwa anggaran di dalam pendidikan ya besar 20% dari APBN ya. Namun pertanyaannya, apakah anggaran sebesar itu betul-betul tepat pos-posnya itu anggarannya? Jangan-jangan hanya untuk banyak anggaran yang untuk ya, hal lain ya, sehingga tidak akan mengangkat tadi percepatan ke depan ya bagaimana supaya hal itu ya kita evaluasi kan agar tadi tepat sasaran. Itu tugas nanti wakil rakyat kita lah. Jadi ya pendidikan dan kesehatan penting. Indonesia ini kata negara kaya raya, berdaya alamnya melimpah, baik itu hutan, laut, tambang dan sebagainya. Pertanyaannya tadi, bagaimana dengan rakyat kita? Apakah sudah menikmati itu semua? Justru malah tadi kita numpang seolah gitu. Sementara yang menguasai ya pihak tertentu gitu. Nah ini pun perlu solusi Pak kita semua kan. Ke depan seperti apa supaya ya, sumber daya alam Indonesia ini yang kita miliki ya tadi bisa juga untuk ya memberikan kesejahteraan pada rakyat gitu. Jadi jangan kita hanya ngomong-ngomong bangga kan kaya raya tapi rakyat sendiri banyak yang belum menikmati itu gitu. Hanya dinikmati oleh sebagian kelompok saja gitu. Hanya perlu pengelolaan sumber daya alam yang ya adil lah gitu. Kemudian juga tentu harus ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat kita jangan sampai ya hanya menjadi penonton. Kita berdayakan. Apa yang mereka bisa perbuat, kita support dengan program-program pemerintah kan. Baik itu ya misalkan di bidang pertanian atau di bidang kerajinan dan sebagainya, UMKM, kita support. Kita berikan ya, bantuan, subsidi agar mereka mampu untuk menggerakkan ekonomi sehingga mereka akan dapat ya, nikmati kekayaan alam Indonesia ini. Kemudian juga tentu di bidang inovasi teknologi perlu juga karena apalagi sekarang ini kan zaman digital mau nggak mau tidak setuju kita harus mampu untuk bersaing di bidang teknologi ya, digital. Kalau enggak kita ketinggalan. Banyak sekarang ini lahan-lahan pekerjaan hilang karena ada teknologi tadi. Toko-toko banyak yang kehilangan pelanggan. Ini juga tantangan kan. Harus carikan solusi. Iya kan. Makanya kita harus tadi ya. Ya kan di sisi lain ya emang kita mengikuti teknologi, di sisi lain kita tadi kehilangan itu. Ke depan ya kita juga harus ya di sisi lain oke, kita merespon modernisasi kan, tapi juga tadi harus perhatikan juga ya tadi hal apa yang
menjatuhkan ya, rakyat kita gitu. Tadi saya katakan tadi banyak lahan-lahan pekerjaan yang lama-lama akan menghilang, mengurang nanti menghilang. Dulu kita di bank kan banyak teller kan, banyak karena banyak nasabahnya. Sekarang sedikit kan, karena ada teknologi kan. Iya kan, itu pengaruh tadi teknologi. Kemudian juga berikutnya tadi oleh karena tadi korupsi itu tadi menjadi penghambat, maka ke depan harus ada upaya-upaya maksimal yang terintegrasi untuk tadi untuk berantas korupsi itu. Jadi kalau korupsinya misalkan terintegrasi ya, maka ke depan juga harus upayakan terintegrasi untuk berantasnya gitu. Kalau hanya satu titik, satu pihak, susah berantasnya. Harus terintegrasi juga. Karena kan saling berkaitan. Kemudian juga tadi saya sepakat di Lampung ini kaya dengan ya, sumber daya wisata ya, baik bahari maupun ekowisata dan sebagainya, yang perlu kita kembangkan. Kita undang para investor ya, untuk ya, mengelola wisata Lampung. Dan saat ini juga alhamdulillah dengan adanya jalan tol pantai di Pesawaran itu ramai terus, apalagi di akhir pekan ya, dari Palembang dari mana banyak datang ke Lampung karena Palembang nggak punya laut, mereka ke Lampung kan. Dan alhamdulillah nanti pun akan hadir hotel-hotel ya berbintang ya di Pesawaran akan hadir. Cuma tadi lagi-lagi ini SDM. Ketika pihak Pemkab Pesawaran ketika negosiasi dengan pihak hotel untuk membangun itu, bahwa minta pegawainya sekian persen dari lokal, tadi begitu ada tes SDM-nya emang nggak masuk lokasi, itu pun ya masalah kan. Kita maunya yang mengangkat tadi kemiskinan kan, pengangguran, tapi di sisi lain SDM-nya enggak, tadi kurang mumpuni. Bagaimana kan? Itu pun masalah, harus kita cari solusi kan. Makanya SDM itu perlu kita bangun. Kemudian juga tadi di samping pariwisata, tentu kita pun harus untuk meningkatkan daya jual hasil pertanian Lampung, maka antara provinsi harus membangun kerjasama yang intens agar masing-masing hasil produk daerah itu bisa saling mengisi kan. Kayak Lampung misalkan surplus beras misalkan. Kita sudah punya langsung kita kirim ke Jakarta atau kemana. Perlu ikan atau apa. Jadi cepat itu. Ya, biar jangan dikuasai oleh pengusaha lain yang untuk kepentingan sendiri gitu. Nah, insya Allah kalau itu semua sudah kita bangun, tadi tentunya ya kita semua sebagai stakeholders mendukung kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan tercapailah Lampung Emas 2045 nanti. Mungkin itu sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.